Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua yang wajib kita imani dalam Islam setelah Nabi Adam alaihissalam. Pada masa itu, Nabi Idris harus berjalan dan berkeliling untuk berdakwah mencari pengikutnya. Nabi Idris ialah nabi yang sangat giat dalam berdakwah. Dia seorang pendidik yang berkeliling tanpa mengenal lelah, mencari orang untuk mendengarkan pesan mengenai ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Idris untuk memberi peringatan serta mengingatkan kaum keturunan Qabil, anak Adam yang durhaka. Keturunan dari Qabil bin Adam memiliki 5 buah berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu Wud, Siwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang agung. Karena kelalaian dari keturunan Bani Qabil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kebobrokan mereka kian bertambah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Idris alaihissalam kepada mereka. Beliau mendakwahi mereka dalam jamaah selama 3 hari. Namun dakwah Nabi Idris tersebut belum berhasil. Maka umat tersebut kemudian diazab dengan musim kemarau yang sangat panjang. Nabi Idris kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri bencana tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Idris dengan menurunkan hujan. Namun, bukti tersebut nyatanya tak cukup membuat masyarakat mengikuti Idris dan kembali pada jalan yang benar. Dia adalah nabi yang sangat giat dalam beribadah. Ibadah Nabi Idris setiap harinya dilaporkan sebanyak ibadah seluruh manusia pada saat itu. Saking banyaknya ibadah yang dilakukan oleh Nabi Idris, sampai-sampai malaikat merasa heran dan takjub kepadanya. Nabi Idris diberi 30 suhuf atau wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah malas membaca, siang dan malam. Para malaikat suka berkunjung untuk musafahah atau bersalaman kepada Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam dikabarkan juga merupakan manusia pertama yang membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Terdapat sekitar 188 undang-undang yang pernah dibuat semasa hidupnya. Untuk menghadapi umatnya yang sesat, Nabi Idris dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kemampuan dan mukjizat. Di antaranya adalah 1. Manusia pertama yang menemukan tulisan dan pandai baca tulis dengan pena. Kedua, Nabi Idris diberi berbagai pengetahuan mulia dari merawat ternak seperti kuda, ilmu perbintangan atau falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Dia juga adalah orang yang pertama kali menggunakan bintang sebagai penunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam, memperkirakan kondisi cuaca, dan lain-lain. Ketiga, nama Nabi Idris berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata darosa yang artinya belajar. Nabi Idris dikenal sangat menyukai kegiatan belajar dan tekun memperhatikan fenomena alam semesta. Wahab bin Munabbih mengatakan semata-mata dia diberi nama Idris karena dia banyak membaca suhuf. Artinya, beliau orang yang banyak belajar dengan cara membaca suhuf atau lembaran-lembaran wahyu. Seperti diketahui bahwa beliau merupakan keturunan dari Nabi Syed yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala suhuf-suhuf. Keempat, Nabi Idris adalah orang yang pertama yang dapat memotong, menjahit pakaiannya dan memakai jarum. Orang-orang sebelum kedatangan Nabi Idris hanya mengenakan kulit dari berbagai binatang sebagai penutup aurat. Setelah Nabi Idris menciptakan jahitan dan menjahitnya, orang-orang kemudian menganggapnya bagus dan mereka pun ikut menggunakan bahan pakaian yang dijahit beliau. Beliau dikenal sebagai nabi yang memiliki kreativitas tinggi. Dia senang menggambar. Ketika beliau menjahit baju dan sandalnya sendiri, dia melakukan seraya berzikir. Apabila lupa bertasbih, jahitannya yang tidak disertai dengan tasbih kepada Allah akan diulang kembali. Kelima, Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya bapak dari singa. Karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi yang menggambarkan keberanian dan kegagahannya dalam berdakwah. Ia tidak pernah gentar dan takut menghadapi umatnya yang kafir dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ia tidak pernah berlaku angkuh dan sombong. Selain itu, ia juga dikenal memiliki sifat yang memaafkan orang lain. Keenam, berbagai kisah mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam berkesempatan untuk menyaksikan dan merasakan surga meski dalam kondisi masih hidup.
Surga hanya bisa dimasuki mereka yang telah meninggal saja dan memiliki banyak amal baik. Namun berbeda dengan Nabi Idris, semasa hidupnya bisa menyaksikan dan merasakan surga. Beberapa pesan agama yang didakwakan oleh Nabi Idris antara lain: pertama, sholat bagi jenazah dipakai sebagai penghormatan karena pemberi syafaat kepada manusia hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan oleh seorang hamba tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Ketiga, sambutlah panggilan Allah secara ikhlas untuk sholat, puasa, maupun menaati semua perintahnya. Keempat, hindarilah sifat hasad berupa dengki kepada sesama manusia yang mendapat rezeki lebih, karena hakikatnya jumlahnya tidaklah seberapa. Kelima, menumpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Keenam, kehidupan hendaknya diisi dengan hikmah kebijakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.